prosesi sholat id di musola. Musola itu tanah lapang yang secara insidental dipakai sholat. Kalau kita musola itu masjid kecil. Sekarang di samping Masjid Nabawi ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah artinya awan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, suasananya sudah mulai gerah, seperti siswa-siswi sebelah kanan saya karena tersinari matahari. Dan ingat, kalau Madinah panasnya lebih ekstrim daripada Mekah, bisa dinginnya pun bisa lebih ekstrim daripada Mekah. Sementara kalau Idul Fitri agak disiangkan untuk meyakinkan seluruh zakat fitrah terselesaikan. Sahabat gerah, tiba-tiba datang awan berarak, semuanya menjadi teduh, dan tausiah khutbah Rasulullah bisa dinikmati dengan hikmah. Semoga nanti di perayaan Maulid yang akan datang suasananya bisa teduh. Mudah-mudahan ini nanti jadi aula yang bisa diteduhi, bisa dipakai untuk aktivitas, sehingga nanti kalau ada acara-acara pun sebelah kanan kita pun bisa teduh semua, seperti kalau di Madinah diteduhinya oleh ada awan. Mudah-mudahan nanti di sini diteduhinya oleh atap. Amin ya robbal. Baik, saya mohon izin beberapa waktu ini mungkin sekedar berbagi informasi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Meskipun nilai-nilai pentingnya, pokok-pokok dari berapapun bentuk peringatan telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih anak-anak sekalian. Bersyukur saya harus menjawab pertanyaan itu sebetulnya bukan pelajaran SD, pelajaran Fathul Qorib, ya. Jadi cuma alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi angin segar untuk SMP 4 bahwa kita memang dalam kemajuan teknologi ini harus berbasis nilai-nilai keagamaan yang kuat. Baik, sebentar saya ingin mohon perhatian. Jika Anda berkesempatan ke tanah suci Mekah, selesai tawaf dan sa'i, di sebelah kanan kita ada pintu masuk yang sering dipakai oleh Rasulullah, namanya Babus Salam. Namanya apa? Babus Salam. Jika keluar kita dari Babus Salam, ketika pandangan kita difokuskan ke depan lalu agak miring ke kiri, di sana ada bangunan yang berwarna oranye yang menjadi maktabah atau perpustakaan. Itulah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebelah bawahnya ada keran-keran jam-jam. Biasanya kalau kita ingin menikmati wudhu yang nyaman dengan jam-jam, di sanalah kita bisa wudhu dan basah-basahan. Tapi ketika kita keluar dari masjid beberapa langkah dari area tempat sa'i, sebelah kanan sekarang sudah menjadi sebagian dari istana kerajaan,
sebetulnya dulunya adalah tempat Nabi Ibrahim memanggil kita ke tanah suci. Wa adzin fin nasi bil hajj. Di sanalah ada posisi rumahnya Siti Khadijah, Siti Fatimah setelah berumah tangga dengan Rasulullah. Dan ingat ada WC laki-laki yang sangat besar. Salah satu lokasinya adalah di sanalah rumahnya Abu Jahal. Jadi orang yang baik, orang yang mulia, orang yang mengikuti kemuliaan dari Allah yang mulia, jangankan nanti di akhirat, di dunia pun sudah terasa. Beralih Anda ke Madinah, tidak ada riuh resah seperti ini ketika berada di depan Rasul. Meskipun terkadang dada dengan pantat orang yang di depan dan di belakang yang rapat, tidak ada riuh resah seperti ini. Semuanya hampir melinangkan, bahkan mencucurkan air mata seraya mengangkat tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Tapi dikunjunginya tiap saat dan doanya terus tidak pernah henti-hentinya di dekatnya atau di seluruh pelosok dunia. Bukankah kita sholat 17 kali setidaknya dalam sehari? Ada beberapa kali kita membaca tahiyat. Di subuh 1 kali, selain subuh 2 kali. Dan bukankah di setiap tahiyat baik awal atau akhir ada lantunan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada permohonan kita kepada Allah agar Rasul senantiasa berlimpah as-sholah rahmat al-makrunah bitaqzim, rahmat yang dibarengi dengan keagungan kemuliaan dari Allah. Nah, anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan paling tidak 3 atau 4 pesan dalam kesempatan ini. Pesan yang Rasulullah sampaikan kepada saudara sepupunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 3 tahun sebelum hijrah baru lahir. Ketika bayi dibawalah oleh orang tuanya kepada Rasulullah SAW, diadani dan dikomati oleh Rasulullah SAW dan didoakan oleh Rasulullah. Di hari kemudian Rasul pun menganugerahkan doa yang mulia, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya tentang takwil, pentafsiran, pemahaman dan penjelasan Al-Quran. Seperti yang Rasulullah SAW, kunci utama tafsir di waktu itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika ada muskilah, ada hal-hal yang harus dipecahkan tentang Al-Quran, dia mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas diberikan gelar turjumanul Quran, ya, juru bicaranya Al-Quran. Dikenal dengan nama Al-Bahar, ilmunya laksana lautan. Kalau kita melihat lautan, tidak kelihatan tepinya. Sebaliknya Rasul gang penuh. Ibnu Abbas membuat majelis, membuka forum ilmu, membuka tanya jawab, dialog interaktif, dan ketika sudah
penuh sekali sehingga yang di depan nggak bisa keluar, yang nggak bisa mundur, yang di belakang nggak bisa maju. Ibnu Abbas memerintah kepada asistennya, tunggu dulu sebentar, saya mau wudhu dan silahkan antrikan siapa yang akan bertanya tentang Quran dulu. Setelah itu dijawab, silahkan keluar. Nah, sampai usia tuanya Ibnu Abbas beralih dari Madinah ke Taif. Ke Taif, satu daerah yang lebih 100 kilo dari Masjidil Haram, kota yang dinamakan Qaryatul Muluk, desanya atau tempatnya para raja. Sebab relatif ukuran Saudi Arabia, Taif cukup subur dan udaranya seperti di puncak. Ibnu Abbas meninggal, dikuburkan di Taif. Ketika setelah saya mau disolatkan, tiba-tiba seperti ada burung putih masuk ke randanya. Kaget yang ada pada waktu itu, dibuka kembali, ternyata tidak ada apapun di lembaran-lembaran kain kafannya. Maka pemulasaraan dilangsungkan. Ketika tanah mulai diurukkan untuk dikuburkan, terdengar dari kuburan lantunan ayat suci Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ya, surat apa? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang teguh istiqomah, damai bersama Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan, bahagia, mardiyah, bahagia, ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati. Ketika kecil Ibnu Abbas karena dititipkan kepada Rasul, sering diasuh oleh Rasul, didampingi oleh Rasul. Nah, ini 4 pesan semoga menjadi bahan dalam maulid sekarang. Ya gulam, u'allimuka kalimatin tanfa'uka. Nah, saya akan ajarkan, saya akan sampaikan beberapa kata saja yang akan bermanfaat untukmu. Satu, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Saya di sini akan potong hanya sebagiannya saja. Jaga olehmu Allah, jaga Allah olehmu agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Pegang teguh agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Pernah dengar nama Siti Robiah Al-Adawiyah? Ya, seorang wanita salihah, seorang wanita yang ahli ibadah, dalam tasawuf terkenal dengan konsep mahabbahnya. Ketika satu malam terjadi di suatu malam, selesai rutinitas ibadahnya, Siti Robiah Al-Adawiyah yang mulia tidur nyenyak. Tiba-tiba rumahnya diranjang oleh rampok. Diranjang oleh rampok, barang-barang yang ada dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, rampok akan keluar bingung, tidak pernah menemukan pintu keluar.
tidak pernah menemukan pintu keluar untuk membawa hasil jarahannya. Setiap disimpan ditaruh kembali, lalu dia pandang kiri kanan, ternyata pintu terbuka untuk keluar. Diambil lagi barang rampokannya, tiba-tiba terlihatnya tertutup, sama sekali tidak ada celah untuk bisa keluar. Berulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali diambil, simpan, diambil, disimpan, diambil, tidak pernah menemukan pintu keluar sedikit pun. Tiba-tiba ada suara, in kana al-muhibbu naiman fakana al-mahbubu ghairu naimin. Meskipun yang mencintai Allahnya sedang tidur, maka yang dicintai olehnya yaitu Allah tidak pernah tidur. Jangan macam-macam kepada orang yang taat kepada Allah, sebab Anda akan berhadapan dengan Allah. Jangan macam-macam kepada orang yang bakti, yang sungguh-sungguh tulus karena Allah, maka karena kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Suara tersebut mengatakan, letakkan kembali barang-barang itu, silakan Anda bisa nanti keluar. Betul, diletakkan kembali, tiba-tiba pintu keluar. Apakah bisa melangkah? Malah lututnya terasa bergetar. Dia bersyukur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillaha yahfadka. Jaga agama Allah. Ingat setiap khutbah, fala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, taatlah, takwalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kau menghembuskan napas terakhir kecuali wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan muslim. Satu, ifadillaha ya fadka. Jaga agama Allah, maka kita akan dijaga oleh. Aman gak kalau dijaga oleh Allah? Tidak kelihatan tihangnya langit, tapi tidak jatuh. Katanya di bawah dasar bumi kita itu adalah air, tapi kita tidak tenggelam. Kebutuhan oksigen tiap hari luar biasa. Anda jalan-jalan ke rumah sakit, 1 tabung harganya berapa? 1 tabung memakaikannya mesti bagaimana? 1 tabung kapasitas waktunya berapa? Berapa harganya dengan kesusahan yang demikian? Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman nggak kalau bersama Allah? Aman nggak kalau bersama Allah? Nyaman nggak kalau bersama Allah? Tunaikan hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Rasul mengulangi yang kedua, ihfadillaha tajid tujahaka. Jaga agama Allah, maka Allah akan engkau dapati di depan kamu. Kalau kita punya adik, bapak punya anak, mau tampil, udah jangan gentar. Bapak ada di depan, ada di belakang. Butuh apa? Mau ini, mau itu, mau sekolah kemana? Udah, nanti saya dukung. Kerja dari belakang. Tenang aja. Allah tidak demikian. Lakukan kebaikan yang perintahkan oleh Allah. Tunaikan kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebelum Anda menunaikan dan ketika Anda menunaikan, maka Allah sudah berada di depan kita dengan berbagai sajian. Sholat kita belum tentu khusyuk, tapi ganjaran sholat sudah disiapkan surga dari sekarang. Tidak pernah ada yang dirugikan oleh Allah jika kita berbakti kepada Allah. Safety-nya, penjagaan dari berbagai kejelekan, penjagaan dari berbagai yang tidak kita harapkan telah Allah siapkan, dan harapan yang kita inginkan telah Allah sajikan. Apalagi yang kurang di Allah?
Dan anak-anakku sekalian, hal-hal yang wajib dari Allah untuk kita, satu, tidak banyak jumlahnya, dua, tidak berat bebannya, tiga, tidak mahal biayanya. Tahun 1989 saya baru pesantren ke Tasik. Saya punya kenang-kenangan beli kopiah yang harganya 2.500, beli sarung yang harganya 7.000. Lebih dari 30 tahun kopiah itu dan sarung itu masih bisa dipakai dan sah dipakai sholat karena masih bisa menutupi aurat. Tidak ada yang sulit untuk ibadah. Semua di sini saya yakin hafal Al-Fatihah, dan hanya satu-satunya surat yang wajib dalam umur hidup kita karena merupakan kewajiban dalam kewajiban, yakni membaca Al-Fatihah. Ternyata tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak hafal. Maka jika langkahmu menjadi tersusah, ya, maka jika matamu menjadi sulit terbuka, maka ketika lidahmu menjadi keluh, tidak mau mengucapkan asma Allah, berzikir, bertakbir, mengucapkan tuntunan Allah. Ingat, betul tadi kata ke Bapak Kepala Sekolah, iza lam taqwa ala qiyamin lailin wa siyamin naharin fa'lam annaka maqbulun kabalatka az-dzunub. Jika engkau malam tidak bisa bangun untuk bertahajud dan siang umpamanya tidak sanggup untuk berpuasa, utamanya Ramadan, maka yakinkan, maka dirimu sudah terbelenggu, terkendalikan. Kabalat ka'ad-dunub, kau terbelenggu oleh dosa. Maka betul, apapun bentuk peringatan, kita adalah diarahkan untuk tazkiyah, untuk membersihkan kepribadian diri, sehingga kepribadian yang lebih baik sekarang akan menjadi hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Jaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jaga agama Allah, maka Allah akan berada di depan. Dua lagi. Wa idza sa'alta fas'alillaha. Jika kau meminta, memintalah kepada. Kita minta ongkos kepada siapa? Minta pulsa kepada siapa? Minta warisan kepada siapa? Gak pernah ada yang puas. Minta pulsa kasih 100.000 sebulan tamat, tidak dipakai akan kadaluarsa. Betul tidak? Ya. Minta makan yang enak dikasih, kenyang, sebentar lagi akan menjadi kotoran, sebentar lagi akan lapar. Betul tidak? Beli pakaian yang bagus, nyaman, gagah waktu dipakai, ketika kotor, penuh dengan lumpur, bagus tidak? Ada enggak yang bisa memuaskan selain Allah? Ada enggak yang bisa mencukupi selain Allah? Pernah dengar gas LPG kekurangan stok? Pernah SPBU habis bahan bakarnya? Pernah oksigen langka waktu pandemi? Nah, pernahkah oksigen langka di alam dunia ini yang disediakan oleh Allah? Minta ke Allah boga kahayang teh. Mohonlah kepada, mintalah kepada. Dan ketika kita meminta kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu Muhammad, ya, hambaku tentang hambaku, sampaikan dengan serius. Kata Nabi, fa inni itu ada innanya, ada taukidnya. Dengan jumlah ismiyah, selamanya, sesungguhnya. Fa inni qarib, dekat sekali. Kalau saya butuh jeruk, karena dekat tinggal ngambil.
Kalau saya butuh apel karena dekat tinggal ngambil. Ketika kita dekat dengan Allah, maka tidak ada yang sulit di sisi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqulalahu. Ayat terakhirnya fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Harus sambungkan sampai ayat itu. Jika Allah berhendak sesuatu, kun, jadilah maka. Nah, tapi ingat, akui keagungan Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha suci Allah yang dalam genggamannya segala kekuatan, segala kekuasaan, segala kerajaan. Tapi semuanya wa ilaihi turja'un. Kalian semua akan kembali. Sehebat apapun ujung-ujungnya akan ujung-ujungnya akan ujung-ujungnya akan kembali ke inna lillahi. Apa yang akan kita banggakan? Jaga agama Allah, maka akan dijaga oleh. Ingat-ingat ya, jaga agama Allah, maka kita akan mendapatkan Allah di depan kita. Jika kita meminta, mintalah kepada. Kalau meminta kepada Allah, kalau kita saya beli, harus kasih uang nggak? Ya, Pak, saya beli bensin, ya. Ada bensinnya di pomnya, ada. Kasih uang nggak? Kalau nggak dikasih uangnya, dikasih bensinnya tidak. Ulah ngardul, hayo ngawirid itu usaha. Allah berkuasa mendatangkan rezeki dari langit. Gebru. Saya hafal doa anak. Seorang ini cerita nyata betul dari orang yang saleh. Dia sangat berkesusahan. Saya bangsa ngobrol ke saudaranya, ke sini mentok semua. Ya. Akhirnya sujud kepada Allah. Seluruh energi saya sudah habis kepada seluruh makhluk, maka semua energi akan kembali kepada Allah. Sujud dia. Dalam sujud dia sampaikan doa, Allahumma musabbibal asbab, fatihal abwab, sami'al aswab, mujibad da'awat, qadil hajat. Ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika an man siwak. Tiba-tiba ada burung elang yang membawa 2 kantong, pluk, murah kantong deket jalan tersujud, dibuka seluruhnya mutiara dan brilian. Mau nunggu yang itu? Ya. Artinya Allah itu bisa, mampu lebih daripada itu, mampu, ya. Tapi Allah mengajarkan kepada kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya pikiran, pergerakan. Mata yang keempat, wa idzasta'anta fasta'in billah. Jika Anda berusaha dan merasa keterbatasan kita, mintalah pertolongan. Jika kau meminta pertolongan, mohonlah pertolongan. Jika butuh pertolongan, maka mohonlah pertolongan. Ingat, diulangi 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Engkau wahai Allah kami dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami memohon. Nah, satu, saya ingat urut yang 4. Mulailah berbenah diri untuk beribadah. Mumpung masih muda, kan? Otaknya masih encer. Seusia Anda, saya bisa menghafal beberapa bait alfiah dalam sehari. Sekarang hampir semuanya harus repris kembali. Seusia Anda, kita bisa dalam sehari bisa beberapa ayat menghafalkan Al-Quran.
Usia sekarang subhanallah, jaga agama Allah maka kau akan dijaga oleh Allah. Jaga di jalan Allah maka kau akan mulia, karena Allah sudah menanti sajian kemuliaan dari Allah di depan Anda. Ya, jika punya keinginan, sambungkan dulu dengan Allah, langkahkan kaki mencapai tujuan, berikhtiar, menghafal, baca, latihan, seilmu, nama, dan pintalah pertolongan Allah. Mungkin 4 nasihat ini saya pikir ya, menjadi manfaat sekali bagi kita. Manfaat bagi kita. Saat sekarang semuanya hampir pada bergeser. Hampir pada bergeser. Kalau melihat HP 2-3 jam kuat tidak berhenti, tapi melihat Al-Quran 2-3 jajar pun tidak mau. Terakhir saya ingin berwasiat, di hari yang sangat mulia kata Nabi. Ini hari apa? Kata Nabi, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik yang bersinari matahari adalah hari Jumat. 1, Adam diciptakan hari Jumat. Jadi wewenang Nabi Adam hari apa? Ada yang lahirnya hari Jumat? Ada yang namanya Adam? 2, dari di hari Jumat Adam dimasukkan ke surga. 3, di hari Jumat Adam pun diturunkan dari surga ke dunia. 200 tahun Nabi Adam berkelana. 1 dosa, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Karena mendekati memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah, 1 dosa. Pakaian yang begitu mewah dan indah tiba-tiba lepas semua. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihi min waraqil jannah, sampai terburu-buru mencari daun-daunan yang berguguran menutup aurat. 200 tahun Nabi Adam dipisahkan dengan Siti Hawa, kata Imam Ghazali sambil menangis, beratap kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal. Jauh loh dipisahkan Nabi Adam. Kata Nabi Adam, selama itu saya tidak pernah berani menengadahkan wajah ke langit, malu oleh Allah. Dosa 1, malunya 200 tahun dan 200 tahun belum diterima taubatnya oleh Allah. Kecuali di hari Jumat, tempatnya dipastikan di Arafah, diukur dengan palak, ternyata sejajar dengan tanggal 9 Zulhijjah. Hari Jumat tiba alaihi, taubat Nabi Adam diterima, ternyata harus di Arafah. Ditimbang oleh palak, ternyata tanggal 9 Zulhijjah, yakni pas hari wukuf Arafah. Maka dari hal tersebut Nabi Adam menyampaikan kejujurannya, dalam beberapa hal umat Muhammad lebih mulia daripada aku. Aku ayahnya, aku buyutnya, tapi dalam beberapa hal anak-anak SMK di sini pun bisa lebih mulia daripada Nabi Adam. Mana saya dosa 1 kali, saya menjadi telanjang bulat. Tapi semuanya cakep dan cantik, tidak lepas busananya. Mungkin kita dari pagi sampai sekarang banyak dosa yang kita lakukan, tapi kita tidak dipisahkan dengan keluarga. Nanti pulang ketemu dengan orang tua. Nabi Adam harus 12 tahun, 200 tahun tidak bertemu, dipisah dengan Siti Hawa. Kita berdosa 1 kali, ya, kata Nabi Adam, saya diturunkan, jatuh derajat saya dari kemuliaan, kenikmatan, kemewahan surga kepada dunia yang sengsara pada waktu itu. Ketika umat Muhammad seujung langit pun dosanya akan tobat. Jika tobat, maka dari kehinaan, kecapaian dunia akan ditingkat menjadi kemuliaan nanti di surga, diangkatkan. Dan kalau saya tobatnya harus diterima dengan jangka waktu sampai 200 tahun. Harinya harus hari Jumat, tempatnya harus di Arafah, tanggalnya harus tanggal 9 Zulhijjah.
umat Muhammad dimanapun Anda berada, kalian lebih dimuliakan daripada aku. Dalam hal ini kalian dosa bukan satu, bahkan sampai ujung langit pun tidak harus menunggu hari Jumat, tidak harus menunggu, tidak harus naik pesawat sampai nanti ke Saudi Arabia, sampai nanti ke Eropa, tidak harus menunggu sampai tanggal Zulhijjah 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal hari Jumat. Kapanpun, dimanapun Anda bertobat, maka kayaumin waladathu ummuhu, akan ampuni dosa-dosa kalian semua seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan di hari Jumat ini, hari yang mulia ini, kita diangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hari Jumat ini kita telah bersolawat, dan kita insya Allah akan terus bersolawat. Kita Rasulullah SAW tersenyum untuk kita sekalian. Dan mudah-mudahan pada saatnya kita bisa langsung berziarah ke Rasulullah SAW. Ya Rabbi ya Sami' du'ana, ya Rabbi balighna nasur, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan silaturahim ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Rasulullah tersenyum untuk kita sekalian. Yang berpanas-panas mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar menjadi naungi oleh Allah dengan naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda-pemudi yang gigih dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, di antara 7 kelompok yang dijanjikan Rasul yang akan mendapatkan lindungan aras di padang mahsyar nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal. Langsung doa saja. Kita tutup doa. Saya mohon doa itu memohon kepada Allah. Memohon kepada siapa? Allah mulia tidak? Allah kaya tidak? Allah agung tidak? Kalau kepada yang mulia boleh tidak sopan? Boleh tidak sopan? Boleh cengengesan? Baik, kita berdoa dengan khusyuk. Setiap jeda dari ucapan maka sambungkan dengan ucapan amin. Paham semua? Dan tidak perlu dikeraskan, sebab Rasul sempat marah, kalian tidak memanggil dat yang tuli. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat tenggorokan kita. Cukup sautan yusmi'u nafsahu, suara yang cukup terdengar oleh diri kita sendiri pun itu adalah cerminan dari akhirat. Wala tajhar bil qauli wala tukhaffitha, ya, wala tukhaffithu, ya, wattaqi baina dzalika sabila. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim ma'azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa limasyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum bi ridwanikal 'azim fi maq'adi sidqin indaka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka dinana fahfadhu 'alaina fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da wafatina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira
وحلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا مما بارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا alhamdulillah rabbil alamin. Bareng-bareng yuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng. Sallallahu rabbuna Namuril mubin Ahmad al-Mustafa Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang telah mengikuti berbagai rangkaian acara. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.